Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi hari ini di 16 Juli 2025. Nisa kembali menyapa Anda dan kali ini luar biasa kerabat, kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang akan membahas tentang penataan dan juga penertiban pedagang kaki lima PKL di Perkotaan Pamekasan. Ini merupakan salah satu capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Tapi sebelum kita sapa ketiga narasumber kita pada pagi menjelang siang ini, kerabat Realita, Nisa ingatkan untuk Anda kerabat Realita yang saat ini sudah stay tune di frekuensi 89.1 Realita FM, atau mungkin yang saat ini sudah join di live streaming YouTube kami di akun Realita Official. Baik juga di akun TikTok kami di Realita Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga untuk Anda yang ingin sharing begitu ya, bertanya seputar penataan dan juga penertiban pedagang kaki lima PKL di Perkotaan Pamekasan, atau mungkin juga yang memberikan support dan juga masukan begitu ya, kita akan terus membahas tentang hal ini hingga di formasi jam 11 siang nanti. Kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari yang paling cantik dulu, yang paling ujung ada Ibu Helda selaku Kabid UKM dari Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Helda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan Ibu ya. Ya, gimana kabarnya Bu Helda? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kebetulan Pak Kadis belum bisa membersamai kita pada pagi hari ini ya Bu ya. Kemudian kita ada selanjutnya ada Bapak Ahmad Junaidi selaku Kabid Trantibum Linmas, biasa dipanggil Pak John. Assalamualaikum, selamat pagi Pak John. Oke, ini Pak John mungkin bisa didekatkan. Gimana kabarnya Pak John? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Bapak Hasanur Rahman selaku Kabid Penegakan Perda dan juga Perkada. Selamat pagi Pak Ainur, apa kabar Pak? Oke, baik. Kita kali ini akan membahas tentang penataan dan juga penertiban pedagang kaki lima PKL di Perkotaan Pamekasan. Ini merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan selama 5 tahun ke depan begitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang PKL ini gak ada habisnya ya, karena memang ini merupakan hangat-hangatnya pembahasan tentang PKL baik di masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan maupun di media sosial. Tapi sebelum kita ke tema besar kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas dulu nih seperti apa sudut pandang Bapak Ibu sekalian selaku Kabid ya melihat progres dari penataan dan juga penertiban PKL yang ada saat ini. Kita mulai dari Ibu Helda, silakan Ibu. Baik, alhamdulillah terkait progres penataan PKL pada program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, kami menilai pencapaiannya sudah sangat luar biasa, walaupun tentu menuai pro dan kontra. Siap. Karena setiap kita ini kan berdiri di sisi yang berbeda ya, antara yang hendak mengatur dan pihak-pihak yang akan diatur. Secara objektif, Pemkab sudah mengupayakan penataan ini memenuhi standar berdasarkan peraturan perundang-undangan tentunya. Sehingga kami tim Pemkab ini sudah cukup hati-hati dan tentu tidak hanya berbekal hati-hati, yang luar biasa yaitu bermodalkan sabar. Siap. Jadi luar biasa berbagai respon dari teman-teman PKL ini terhadap kita, dan mudah-mudahan kita semua mampu menjalankan tugas ini sampai tuntas, karena masih ada beberapa titik yang penataannya belum usai. Kami pahami karena ini berbarengan dengan program-program yang lain ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau tadi Ibu Helda ya selaku Kabid UKM dari Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan, memang ya Ibu ya pasti pro kontra itu pasti ada, tergantung bagaimana
kita memahami itu ya Bu ya, karena memang kemarin ini gak lagi hangat-hangatnya tentang PKL begitu ya Ibu. Baik, kita bergeser ke Pak John selaku Kabid Trantibum Linmas dari Satpol PP Pamekasan. Mungkin Pak John bisa disampaikan Pak John progresnya tentang penataan PKL sejauh ini Pak John, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kabit Tibum, Kabit Tantibum Dimas, Satpol PP, mewakili Bapak Kasat, memang Pak Kasat dari luar kota. Alhamdulillah sampai saat ini kita telah melaksanakan kegiatan penertiban yang kita laksanakan sesuai dengan amanah Perda dan perintah langsung dari tim penataan kota kabupaten, karena kita juga bagian dari perangkat daerah. Siap. Tentunya kami telah melaksanakan kegiatan itu kita bersama-sama juga dengan OPD terkait, Dinas Koperasi, Dishub, TNI Polri, sudah kita laksanakan operasi gabungan. Tim kita di Satpol PP bersama juga dengan bidang Gada, karena beliau yang bisa membawa kegiatan penertiban ini baik secara justisi dan non justisi, karena kita bidang Trantibum Linmas ini melaksanakan kegiatan tidak luput dengan persuasif, ya, pendekatan-pendekatan sudah kita lakukan dan progresnya alhamdulillah saat ini tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan. 3 bulan dari kemarin yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah ada respon positif juga dari masyarakat. Urusan pro kontra itu memang Sudah biasa begitu ya. biasa kita lakukan. Oke. Jadi kita bagaimana mengajak masyarakat bisa paham atas perda dan pergub. Oke, Jadi baik. demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Sebelum kita ke Pak Ainur, mungkin kerabat Ralita, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi
Jawa Timur. Terima kasih kebersamaannya. Kerabat Realita masih di program Talk Show mengenai penataan dan penertiban pedagang kaki lima PKL di perkotaan Pamekasan yang merupakan capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Gimana Ibu Helda, Pak John dengan Pak Ainur, masih semangat ya? Masih semangat. Oke, masih semangat dengan beberapa pertanyaan tadi mungkin ya yang sudah terjawab oleh Ibu Helda dan juga Pak John. Kita beralih ke Pak Ainur ya, Pak Ainur. Kalau tadi kita membahas mengenai progres Pak Ainur, bagaimana Pak Ainur sendiri melihat progres dari penataan dan penertiban pedagang kaki lima atau PKL ini, Bapak, yang memang sudah berjalan beberapa bulan terakhir. Silahkan Pak Ainur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. khususnya masyarakat Kabupaten Pamekasan, bahwa progres penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi sesuai Perda 4 2021 ini bahasanya itu penataan dan pemberdayaan. Khususnya pada program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, kami melaksanakan tugas ini tentunya diawali dengan bertahap. Ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain sesuai hasil kesepakatan tim, karena di Perda 4 2021 ada tim di dalamnya, tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ya. Jadi ini merupakan satu hasil kerja sama tim, ya, dan alhamdulillah dari progres ini meskipun masih ada kendala bisa dikatakan berhasil, ya, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan. Oke, baik, terima kasih Pak Ainur. Kalau jadi kita membahas beberapa lokus saja ya Bapak. Ini seperti di Arek Lancor, XPJKA, Food Colony dan sepanjang Jalan Joko Tole. Karena memang kita tahu banyak sekali simpang siur yang sudah beredar di masyarakat. Katanya kalau sore bisa. Nah, itu mungkin bisa disampaikan Pak Ainur tentang beberapa hal yang perlu dan tidak perlu didengar. Terkadang masyarakat masih mendengarkan berita-berita hoax tentang perbolehan itu menjual di beberapa pinggir area kota di Kabupaten Pamekasan. Silakan Pak Ainur. Jadi ini kembali lagi ke aturan. Oke. Ya. Jadi di Pamekasan, di Kabupaten Pamekasan ini dari Perda 4 2021 itu ya, ada yang mengatur secara teknis petunjuk pelaksana, itu Perbub Kabupaten Pamekasan nomor 101 2022 dan diubah sekarang dengan Perbub 36 2025. Ya. Tentunya dengan landasan peraturan Bupati ini, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini sudah ditentukan. Ya. Contoh, di sepanjang Jalan Joko Tole ini, dengan menggunakan Perbub 36 2025 itu sudah tidak ada PKL. Ya. Tetapi di Perbub 101 2022 di sisi utara dengan jam waktu dari 16.30 sampai jam 12.00 tidak diperbolehkan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan aturan yang terbaru ini. Artinya, mohon maaf sebelumnya, bukan menginginkan, kadang di masyarakat, Pak, sepertinya saya kok dibuat bingung. Nah, Oke, ya, betul. dibuat bingung. Jadi di sekitar, kalau tidak salah, di Perbub 36 2025 ada sekitar 14 lokasi yang memang diperbolehkan untuk PKL, tentunya dengan waktu, ya, dan jenis jualannya. Di situ sudah dijelaskan. Nah, ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada pedagang kaki lima. Oke, jadi memang ada beberapa jenis makanan yang boleh dan tidak boleh juga begitu ya Bapak? Di lokasi itu ada makanan, ada minuman, ada buah juga. Itu diatur juga tentang penjual buah ini, karena penjual buah ini juga diatur di Perbub, ya, di Perbub di Kabupaten Pamekasan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Ainur. Kita bergeser lagi ke Ibu Helda ya dari Kabid UKM. Bu Helda, apa saja sih Ibu upaya yang sudah atau akan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan dalam rangka mendukung program ini, Ibu? Baik, terima kasih terkait dukungan Diskop UKM dan Naker terhadap program ini. Yang pertama tentu memaksimalkan pengelolaan para PKL ketika PKL ini sudah direlokasi menuju sentra-sentra yang sudah ditentukan. Kami contohkan seperti sentra XPJKA
sentra food colony misalnya. Yang jelas yang lagi hot ini ya, ketika terjadi pengalihan atau relokasi dari Arek Lancor menuju food colony. Memang proses ini tidak mudah. Kalau kaitannya mengelola, mengoptimalkan, memberdayakan teman-teman PKL ini, tentu hubungannya dengan biaya. Kita semuanya sudah paham bagaimana situasi anggaran pemerintah Kabupaten Pamekasan ya, sehingga ada hambatan terkait dengan penataan dan pengelolaan yang membutuhkan biaya. Akan tetapi tidak berarti kita diam. Kami contohkan alhamdulillah di XPJKA dengan kiat pimpinan kita membersamai Bank Jatim untuk CSR-nya. Alhamdulillah ini laporan dari teman-teman tadi di bawah bahwa sebanyak 36 rombong sudah siap selesai semua untuk bisa didistribusikan, karena kemarin secara simbolis sudah disampaikan langsung oleh Bapak Bupati sebanyak 10 rombong untuk PKL XPJKA. Juga terkait kami contohkan bagaimana sekarang fungsi Arlan betul-betul bisa menjadi paru-paru kota. Selama saya hidup sampai dengan seusia 56 ini, mungkin saya merasa saya kembali kepada masa kecil. Saya ingat betul masa kecil saya menghabiskan waktu bermain, berjalan-jalan di Arlan itu di bawah pohon-pohon. Nah sekarang alhamdulillah kalau saya lewat malam hari, yang berdatangan ke situ itu bukan sejoli, tetapi sebuah keluarga. Mereka membawa anak-anak mereka main di situ. Ya alhamdulillah ya. Dan memang ada efek ya. Bagaimana Pemkab melakukan pelarangan ketat untuk para PKL ini kembali memasuki Arek Lancor, dan kita bisa melihat bagaimana efeknya ketika teman-teman ini keluar dari food colony dan mereka berjualan di sisi jalan kesehatan. Nah ini merupakan PR terakhir. Karena memang Bapak Bupati sudah merencanakan untuk penataan food colony ini. Bener Bu Hilda ya, kalau berbicara tentang jalan kesehatan ya di pinggir-pinggir food colony itu masih banyak sekali para pedagang-pedagang yang masih mokong gitu bahasanya ya Ibu ya, karena memang mungkin belum paham aturan atau seperti apa. Mungkin kita bisa berikan semacam treatment ya untuk sosialisasi hari ini, mungkin bisa membantu mereka untuk istilahnya kembali ke jalan yang benar begitu ya Bu Hilda. Baik, terima kasih Bu Hilda. Kita bergeser ke Pak John ya. Pak John, kita bahas mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Satpol PP Pak John dalam rangka penataan dan juga penertiban PKL ini, khususnya di beberapa lokus yang sudah disampaikan tadi Pak John. Oke, terima kasih disampaikan langkah Satpol PP. Kami bidang Trantibum di Satpol PP itu ada 2 bidangnya yang menangani tentang penertiban PKL. Non justisi itu bidang Trantibum, justisinya di bidang Gada kan begitu. Jadi kita melakukan langkah-langkah dari awal, tahap demi tahap, itu sesuai dengan SOP kami ya. Jadi 3 bulan kemarin yang telah kita laksanakan sesuai dengan 100 hari kerja Bapak Bupati. Sebelum itu sudah kita laksanakan dari bulan Januari tanggal 7 itu sudah kita laksanakan di beberapa yang telah tadi disampaikan, lokus Arek Lancor, Jalan Jogotole, depan SPJKA dan depan SPJKA itu taman itu. Terus, Mohon maaf Pak John, mic-nya mungkin lebih didekatkan. Oke, terima kasih. Halo. Monggo Pak John. Mohon maaf, tadi telah saya sampaikan bahwasanya satu lagi di Arek Lancor, Jalan Jogotole dan XPJKA plus koloni. Kita telah laksanakan di tahun 2025 ini di awal-awal
sudah kita melaksanakan tahapan demi tahapan. Sekarang Satpol PP sudah melaksanakan tahapan penertiban gabungan, operasi gabungan sudah. Namun yang sekarang kita melaksanakan cegah dini. Setelah penertiban, kita untuk mempertahankan perlu adanya cegah dini. Jadi teman-teman, beberapa pos pantauan kita laksanakan piket. Jadi untuk menjaga, karena hasil dari upaya kita bersama tim itu sudah luar biasa kemarin. Memang banyak banyak keluhan atau pengaduan, itu pasti Sudah biasa begitu ya Pak ya. Terus Oke. penolakan alhamdulillah kita laksanakan di awal itu sudah kita atasi. Tetapi yang di akhir ini sudah tidak ada penolakan, khusus di Jalan Joko Tuli. Jadi kita sekarang di tahap pencegahan. Di tahap pencegahan. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Ada tambahan lagi Pak John? Ya, untuk di XPJKA mungkin upaya kita di akhir kemarin sudah kita laksanakan juga upaya menutup pagar sisi samping. Namun upaya kita kemarin karena itu perbaikan portal dan memperbaiki pagar yang di samping dan menutup tidak adanya keluar masuknya para pengunjung di saat kita melaksanakan penutupan portal di jam yang sudah ditentukan. Kita lakukan penutupan meskipun itu tidak sepenuhnya keliling karena perlu waktu dan butuh biaya. Oke, baik. Kondisi seperti ini sekarang. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak John. Jadi memang harus ada kerjasama juga antar stakeholder begitu ya Pak John. Jadi memang beberapa upaya yang sudah aktif dilakukan, tapi lagi-lagi itu kembali ke kerjasama tim dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih Pak John. Kita bergeser ke Pak Ainur, mungkin ada tambahan dari Pak Ainur ya. Ya, ada sedikit. Terima kasih. Jadi untuk tahapan dalam hal pelaksanaan penertiban ini ya. Jadi ada tempat atau lokasi yang sudah kami laksanakan penertiban, ada yang masih belum. Ya, tentunya dua tahapan ini kita Satpol PP di sini berdasarkan regulasi. Jadi dalam hal penegakan aturan dalam hal penertibannya kami berdasarkan Perbu 4 2015 itu tentang standar operasional prosedur. Tentunya awal di dalam melaksanakan penertiban, ya, bukan penindakan ya, penertiban. Kami menggunakan SOP. Jadi ada surat pernyataan dengan tenggang waktu sekian hari, ada surat teguran, ada surat peringatan. Nah, ini yang dilaksanakan oleh satu bidang, karena di Satpol PP ini ada dua bidang. Bidang Trantibum secara tindakan justisi, non justisi, ada bidang penegakan perda secara justisi. Ya. Jadi dua bidang ini kolaborasi. Jadi ketika PKL yang ditertibkan sudah memenuhi harapan kami sesuai aturan regulasi, diberi himbauan dia sudah manut, maka tindakan justisi ini sudah gugur, selesai. Ketika ditata mereka mau. Nah, bagi yang tidak mau, ada langkah justisi. Itu sidang tindak pidana ringan, tidak tipiring itu, dan itu pun sudah pernah kami laksanakan. Namun meskipun dengan ada bidang dalam hal penegakan ini, kami kan juga tidak berharap masyarakat menjadi suatu hal yang larinya ke sana. Kalau bisa kami tetap berikan suatu pembinaan agar mereka tetap mematuhi aturan regulasi, tidak sampai ke, mohon maaf, ke meja hijau. Meskipun dalam pengertian sanksinya tidak begitu besar. Namun kalau berbicara nominal dengan penghasilan itu
mereka sekarang memberatkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ainur ya. Iya. Jadi memang dari pihak Satpol PP sendiri tidak serta-merta mengangkut begitu Iya, ya betul. Bapak. Jadi memang sudah ada peraturan-peraturan yang memang sudah dilayangkan ke mereka begitu. Dan ini salah satu hal yang mungkin kalau berbicara Satpol PP itu seakan-akan orang yang menakutkan begitu bagi para PKL. Tapi sebenarnya PKL sendiri yang belum paham mengenai beberapa aturan yang sudah Iya, dilayangkan oleh pihak Satpol PP. Baik, terima kasih Pak Ainur. Kita bergeser ke Ibu Helda ya, selaku Kabid UKM ini Bu. Gimana sih Bu peran Dinas Koperasi UKM dan Naker dalam membantu PKL Bu dalam meningkatkan usaha mereka, utamanya yang mungkin PKL yang sudah istilahnya pindah sebagian ke food colony dan memilih untuk pindah ke tempat lain begitu ya. Mereka itu merasa kecil hati begitu ya Bu. Ini dagangan saya jadi gak laku, gak laris. Beda dengan omset yang saya dapatkan ketika masih di area Lancor dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada peran Ibu dari Dinas Koperasi dalam membantu PKL dalam meningkatkan usaha mereka, Ibu. Ibu Helda, silahkan. Baik, jadi peran kami sampai sejauh ini adalah terus melakukan pendampingan, memfasilitasi juga kebutuhan para PKL terhadap kebutuhan-kebutuhan yang berurusan dengan negara. Contohnya yang terbaru ini kami memfasilitasi penerbitan nomor induk berusaha. Kalau bicara bagaimana relokasi PKL ini berdampak kepada tingkat pendapatan mereka, ini real kami melihat di lapangan. Jadi kalau bicara posisi saya sebagai Kabid UKM ini sangat dilematis ya, antara menegakkan peraturan perundang-undangan dengan memahami posisi mereka sebagai PKL. Jadi tentu berbeda ketika masyarakat mau berbelanja dengan akses mudah, contohnya di area Lancor, dan di mana area Lancor itu menjadi jujukan para pelancong, mereka ingin berbelanja, makan, minum, dan sebagainya. Jelas berbeda dengan ketika teman-teman PKL ini direlokasi ke food colony. Siap. Kita bisa melihat juga tatanan food colony ini masih, mohon maaf, masih belum memenuhi harapan. Atau lebih tegasnya belum memenuhi standar bagaimana PKL ini dapat berjualan secara nyaman. Karena orang jajan itu pengen nyaman juga. Nyaman dalam artian batinnya merasa senang. Tetapi ini tidak mudah karena proses membangun, terutama yang kaitannya dengan kegiatan, membutuhkan tenggang waktu tertentu untuk menyempurnakan pengelolaan bangunan-bangunan food colony. Saya ulangi, saya melihat nyata bagaimana teman-teman PKL ini mengalami penurunan pendapatan mereka. Jadi kalau mereka melanggar, istilahnya ketika tidak diperbolehkan kembali ke area Lancor dan mereka melanggar berjualan di pinggir jalan karena mereka ingin laku, ini sesuatu hal yang menurut saya pribadi memang cukup dilematis. Karena mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang penataan ini tidak bisa secara parsial. Siap. Jadi penataan ini harus komprehensif. Jadi kalau boleh saya mengurai, ketika bangunannya diperbaiki, kemudian kalau boleh saya ibaratkan sebuah komputer, jadi perangkat lunaknya juga harus disempurnakan. Oke. Nah, di sana itu sepi. Oke. Tidak ada program-program yang istilahnya sifatnya memancing publik untuk datang ke situ. Nah, ramenya food colony ini insya Allah hanya hari Minggu pagi karena ada keramaian Car Free Day di Jalan Kemayoran. Jadi publik itu belanja Car Free Day tembus belanja-belanja di food colony. Nah, pada hari Minggu itu alhamdulillah pendapatan teman-teman itu membaiklah dibandingkan hari-hari biasa. Sementara karena saya paham betul bagaimana PKL ini berjualan, mereka ini mobile. Kayak sekarang ini kan musim imtihan ya. Siap. Jadi yang mobile ini mengangkut barang dagangannya. Jadi food colony-nya sepi. Mereka ini bergerak mencari pasar. Nah, ini sebenarnya sangat kami pahami.
Terkait ini juga kami sudah menyediakan anggaran untuk melakukan titik-titik perbaikan di area food colony kalau kita bicara fokus penataan relokasi ini. Akan tetapi kembali kepada bagaimana situasi kita terkini, semuanya kita menunggu. Jadi saya minta tolong kepada publik ya, khususnya kepada teman-teman PKL, jangan berkonotasi miring ketika selalu saya mengatakan mari bersabar ya. Kalau saya sih obat utamanya itu sabar. Jadi Al-Quran sudah tegas memerintahkan kita itu mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau tidak percaya kalam Allah itu, saya tanda tanya besar gitu. Sabar itu juga sebuah cara. Saya yakin Allah itu layah tasib gitu. Jadi Allah itu insya Allah datangkan rizki dari arah tak terduga-duga. Kuncinya ya bersyukur. Kami tidak putus asa untuk terus melakukan pengelolaan. Oke, luar biasa Bu Helda. Kalau tadi ngomonginnya istilahnya dilematis bener ya Ibu ya, karena memang kita tahu sendiri food colony itu mungkin benar kata Bu Helda paling itu rame di minggu pagi begitu ya. Tapi lagi-lagi memang ini sudah diupayakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan untuk sedikit mengubah cita rasa dan juga suasana di sana begitu ya Ibu. Kalau bahasanya Ibu tadi, kalau kita sambil makan pengen lihat pemandangan yang elok dan bagus juga begitu. Oke, baik. Ini jadi untuk para PKL sendiri lebih bersabar karena memang semuanya serba diupayakan karena memang saat ini serba keterbatasan begitu ya Ibu Helda. Baik, terima kasih Ibu. Kita bergeser ke Pak John ya. Kita kali ini Pak John, bagaimana sih Pak upaya dari Satpol PP dan Damkar Pamekasan untuk menangani pelanggaran Bapak yang dilakukan oleh PKL di Kabupaten Pamekasan? Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Ainur, mungkin bisa dijabarkan lagi Pak John. Ya, terima kasih. Kami di bidang Trantibum telah melaksanakan upaya-upaya dari awal. Itu tahapan yang tadi disebutkan oleh Pak Kabid Gakda, sesuai dengan SOP. Dari awalnya kita lakukan woro-woro, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan teguran, baik teguran secara lisan ataupun teguran tulisan. Tapi kita banyak melaksanakan teguran itu secara lisan, tetapi masyarakat bisa paham, dia bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Terus upaya pendekatan persuasif sudah kita lakukan sesuai dengan perintah tim penataan kota, juga upayakan pendekatan dan persuasif. Intinya hati ke hati, tidak ada unsur kekerasan. Okay. Begitu. Terus ketiga, mungkin kita melaksanakan dengan peringatan-peringatan apabila para PKL itu tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Saya juga merasakan juga bahwasanya PKL itu memang mengejar keramaian. Betul. Nah, tetapi kita harus pahami betul, mungkin dengan kalau kita dengan bersama-sama sesuai dengan arahan Perda yang dijelaskan di Perda itu, bahwasanya ada lokasi-lokasi tempat-tempat yang diperbolehkan, mungkin kalau bersama-sama bisa ramai kan begitu kan. Terus selanjutnya setelah kita laksanakan peringatan itu sudah masuk ke ranahnya bidang Gakda sebetulnya. Karena apa? Kita melaksanakan upaya teguran, pendekatan sudah selesai semua, tetapi masih saja kadang kata saya tadi, masyarakat itu kan masih, karena tadi disampaikan omset kita menurun kalau kita pindah ke tempat-tempat itu. Karena sudah diatur memang ada 14 titik. Contohnya yang kita ambil dulu ya,
dari Arek Lancor ke timur Jalan Joko Tole. Siap. Sepanjang Jalan Joko Tole itu diarahkan oleh teman-teman kita, anggota teman-teman kita di lapangan agar berpindah, satu pindah ke Jalan Balai Kambang sisi barat, terus Jalan Stadion, Jalan Kemuning, terus Jalan Wahid Hasim atau Jalan Nugroho, itu yang diatur di Perda dan Perbub. Jadi karena Trantibum itu non justisi, sehingga kita arahkan untuk justisinya ke bidang Gakda sesuai dengan perintah pimpinan kita. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Ini sebenarnya ranahnya Pak Ainur katanya kalau ngomongin tentang Perda. Silakan Pak Ainur. Jadi begini, sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa dalam hal penanganan pelanggaran ini, atas pelanggaran ini diawali dengan pelaksanaan secara humanis, persuasif dan edukatif, termasuk dengan talkshow sekarang ini, ya, mengedukasi kepada masyarakat. Artinya tindakan yang harus dilaksanakan ketika sudah dilaksanakan penertiban, ketika ada pelanggaran maka sudah tindakan justisi, yaitu dengan disidang, dipiring, dan yang menentukan sanksinya adalah pihak pengadilan. Ya. Oke. Namun tadi di awal sudah saya sampaikan, selama kami Satpol bisa ngemong, karena pamung ya, Siap. ya bisa ngemong masyarakat patuh dengan regulasi ini, kami juga tidak menginginkan seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Ainur. Jadi memang sudah jelas ya beberapa tahapan demi tahapan, tidak serta-merta diangkut dan Betul. diambil tiba-tiba langsung dieksekusi begitu ceritanya ya Pak Ainur. Baik, kita bergeser ke Ibu Helda. Ibu paling cantik di siang hari ini Bu ya. Oke Ibu, kalau tadi kita ngomongin tentang dilematisasi begitu dan lain sebagainya, mungkin ada program-program Ibu yang sudah dicanangkan atau akan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Akar Pamekasan dalam upaya mendukung dari penataan penertiban pedagang kaki lima PKL di Kabupaten Pamekasan ini Ibu. Untuk dukungan program-program, kami sepanjang tahun tidak pernah henti untuk menganggarkan kegiatan yang kaitannya dengan pendampingan pengembangan UKM. Sebenarnya pada tahun sekarang kami sudah merencanakan 6 kegiatan yang tujuannya adalah bagaimana UKM ini menjadi lebih berdaya. Akan tetapi sampai hari ini kegiatan belum dapat dilaksanakan. Kami contohkan saja kegiatan Car Free Day yang pendampingannya kami lakukan. Ini kegiatannya sudah berjalan sampai bulan berapa ini, tetapi sama sekali anggarannya belum bisa dicairkan. Kaitannya dengan gagasan-gagasan ke depan, sebagaimana juga pimpinan kita rupanya brilian juga gagasannya. Kami sudah lama merencanakan bagaimana ada titik-titik sentra PKL baru yang fungsinya adalah menampung juga para PKL yang berasal dari area-area luar yang selama ini masih belum terkelola. Tentu ini kaitannya dengan anggaran juga, dan ide kami terakhir itu sebagaimana Bapak Bupati juga menggagas, kami menginginkan Pemkab ini memiliki sentra PKL baru di area selatan misalnya, yang direncanakan itu seputar area masuk Pamekasan. Anggarannya sedang kami rencanakan, ini butuh anggaran besar ini ya. Khusus untuk pengelolaan PKL Stadion Pamelingan, memang ini tidak termasuk program kami.
Akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dari Dinas Koperasi memberikan dukungan kepada teman-teman Dispora Put, maka kami bantu dengan pendampingan teman-teman PKL Stadion Pamelingan ini pada setiap hari Minggu. Monggo, jadi kalau teman-teman ingin jalan-jalan ya olahraga ke area Pamelingan itu, di sana juga sudah tersedia jajanan dan sarapan pagi sehat ya, dengan harga yang lumayan murah ya. Walaupun dengan segala keterbatasan, tim penataan PKL ini bergerak semampunya. Ya alhamdulillah masih patuh ya teman-teman PKL di area Pamelingan. Oke, luar biasa. Jadi memang lagi-lagi keterbatasan anggaran ya Ibu ya, tentang beberapa program yang sebenarnya sudah cukup bagus, sudah dikemas sebaik dan semenarik mungkin. Tapi ya mungkin nanti on proses begitu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Helda. Kita kembali ke Pak John. Ini Pak John, kalau tadi kita ngomongin tentang beberapa peraturan dan lain sebagainya, Pak John, apa sih Pak yang menjadi hambatan atau tantangan teman-teman di lapangan ini saat memberikan istilahnya menata para PKL yang sebenarnya mungkin masih salah jalan, ada di beberapa jalan yang tidak diperbolehkan. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Sebetulnya Trantibum Linmas ini sesuai dengan tupoksi kita memang penyelenggaraan gangguan Trantibum dan Linmas. Siap. Jadi gangguan Trantibum dan Linmas ini bisa saja bukan karena karena kenakalan atau tidak mengindahkan dari para PKL, tetapi gangguan Trantibum itu bisa muncul dari para masyarakat, pengaduan masyarakat, sehingga kita melaksanakan tugas itu. Jika ada laporan pengaduan Trantibum Linmas, ya kita laksanakan. Satu, yang kedua, jika ada pengaduan kaitannya dengan regulasi, tidak sesuai dengan regulasi, kita laksanakan juga. Yang ketiga, karena semua OPD ini ada Binwaslu, maksudnya semua pemangku OPD ini ada Binwaslu. Jadi kita juga di tim kabupaten itu sebetulnya di kabupaten kita apabila ada pelanggaran-pelanggaran itu biasanya kita juga dilibatkan. Trantibum Linmas hanya tim eksekutor, sebetulnya yang bergerak langsung atau yang ada di dalamnya itu kan bidang Gakda. Jadi kita eksekutor. Jika bersama-sama kita berkolaborasi dengan Gakda untuk melakukan penertiban, itu bersama Gakda kita melakukan eksekusinya. Okay. Tapi kalau tidak ada rekomendasi, tetapi itu pengaduan dari masyarakat, kita lakukan juga langsung. Tetapi hanya sebatas di teguran, non justisinya. Justisinya akan saya serahkan kepada Gakda. Oke, baik. Terima kasih Pak John ya. Ini kalau berbicara tantangan di lapangan nih katanya, ini mungkin Pak John ini lebih ke eksekutornya saja begitu bahasanya tadi. Silakan Pak Inur, bisa disampaikan Pak Inur seperti apa teman-teman Satpol PP itu melakukan hal pengamanan di lapangan sehingga mereka memiliki kesulitan dan beberapa tantangan yang ada. Silakan Pak Inur. Baik, jadi tantangannya ya, ketika PKL yang tidak patuh itu aja. Jadi tidak patuh dengan regulasi karena di lokasi tertentu itu ada kan batasan jam jualnya. Oke. Ya, jadi terutama ada batasan, terus ada larangan lokasi tidak boleh ada jual beli, aktivitas jual beli. Nah ini tantangannya bagi PKL yang melanggar. Namun dengan tantangan itu kami tetap persuasif. Ya.
terpersuasif, dan bisa kami laksanakan secara tegas dan terukur ketika sudah memang tidak mau diatur lagi gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ainur. Jadi memang ini ya Pak Ainur untuk gimana sih Pak dari pihak Satpol PP sendiri terus memantau begitu ya dan juga mengawasi perkembangan dan juga penataan dan penertiban PKL ini di Kabupaten Pamekasan untuk memastikan ketertiban itu Pak. Apakah mungkin diadakan piket atau seperti apa Pak? Jadi selama ini kami terapkan ada pos pantau, Oke. pos pantau dan patroli ya, di lokasi-lokasi yang sudah kami lakukan penertiban dan penataan terhadap PKL. Ya. Jadi ada beberapa pos yang sudah kami tempatkan dengan personilnya, ya, dan juga ada kegiatan patroli dengan personilnya juga. Jadi ada dengan jendang waktu dari jam pagi juga ada, malam juga ada. Oke, jadi memang untuk beberapa pengawasan yang sudah digerakkan secara aktif begitu ya Pak Iya. Enor tentang hal itu. Baik, ini mungkin kita di segmen terakhir dulu ya Bapak Ibu sekalian karena memang luar biasa antusias dari penonton kita pada siang hari ini ya. Banyak sekali yang sudah ikut bergabung dan juga memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Baik, kerabat Realita jangan kemana-mana. Nisa dan juga beberapa narasumber akan kembali hadir. Tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Jangan
informasi. Terima kasih bersamaan Anda. Kerabat Realita saat ini masih setia di program talk show penataan dan penertiban pedagang kaki lima PKL di perkotaan Pamekasan yang merupakan capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Kita sapa ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Gimana, masih semangat Bapak Ibu ya? Semangat. Masih semangat. Ini merupakan segmen terakhir edisi hari ini Bapak Ibu di 16 Juli 2025. Karena antusias dari pemirsa kita pada siang hari ini cukup luar biasa. Jadi untuk kerabat Realita yang mungkin beberapa pertanyaannya belum kita sempat bahas karena memang sudah disampaikan di beberapa penjelasan yang sudah disampaikan ketiga narasumber kita mulai dari formasi jam 10 tadi. Baik, kita mulai dari akun anak rumahan ini yang bertanya, Pak, pasar pagi Asam Manis tertibkan dong Pak, bikin macet sama kelihatan kumuh. Nah, kita mulai dari Pak John ya, Pak John, silakan. Oke, terima kasih bagi yang menanyakan, karena memang ini bagian dari tugas kami ya, Trantibum Dinmas. Mungkin masyarakat merasa mengganggu ya jika perjalanan dari timur mungkin bahwasanya pasar pertigaan Asam Manis itu, saya katakan pasar masih belum ada ya untuk perda atau perdes yang mengatur bahwa di situ pasar. Tetapi memang sekumpulan itu sudah dianggap pasar mungkin ya. Nah, jadi pedagang yang ada di sana semuanya sudah menganggap pasar pagi. Sudah kita lakukan kemarin dikoordinasikan dengan Kades Budegan ya, bahwasanya kita tanya pasar pagi itu sudah dianggap pasar desa atau enggak. Sudah saya tadi sampaikan, sepertinya Pak Kades perlu kita juga duduk bareng atau koordinasikan lagi, karena kita sekarang sudah melaksanakan penertiban. Memang batasnya dari barat Jalan Joko Tule, sepanjang Jalan Joko Tule batasnya di pertigaan sana memang. Jadi tahapan demi tahapan sudah kita lakukan. Mungkin ini nanti kita agendakan di tahap berikutnya. Karena apa? Perlu kita duduk bareng dengan pihak desa gitu. Karena mengingat ketertiban umum ini memang tugas fungsi kita kan gitu. Dan untuk sementara perda yang kita regulasi yang kita sampaikan di SP 123, memang lokasi yang kita tertibkan kemarin dari Jalan Joko Tule, sepanjang Jalan Joko Tule dari Arit Lancor ke pertigaan Pasar Pao. Jadi kita menganggap di sana itu pertigaan Pasar Pao, tetapi Pasar Pao-nya ada di timur. Jadi kalau perda yang lama sisi utara itu diperkenankan PKL. Sekarang hanya pertanyaannya apakah yang sudah permanen itu merupakan PKL? Karena sudah dianggap pasar, ya bukan PKL kan begitu. Jadi kita perlu agendakan khusus untuk penertiban pasar pagi itu untuk di tahap berikutnya. Karena kalau mengacu ke regulasi yang perda yang terbaru, itu perlu kita sampaikan juga, karena kita masih tahap sosialisasi perda yang terbaru itu, di mana jalan nasional, Jalan Joko Tule khususnya, dari awal yang tidak diperkenalkan di sisi selatan, di sisi utara ada jam yang bisa diperkenalkan di sore sampai dengan jam 12 malam, jam 4:30, tetapi yang terbaru ini nanti tidak diperkenalkan sepanjang itu malah. Jadi perlu kita sosialisasikan khusus untuk tahap berikutnya.
Demikian sambil kita setiap harinya itu mensosialisasikan, mengedukasi pada masyarakat, menyampaikan itu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Mungkin ada tambahan ya dari Pak Ainur? Ya, jadi saya menambah apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Trantibum Denmas, bahwa ini merupakan suatu tahapan berikutnya. Ya. Yang pertama, kami melaksanakan kegiatan penertiban PKL di Jalan Jogotole sampai dengan Asam Manis. Tentunya yang namanya PKL ini, ya, alat peraganya itu menggunakan gerobak dengan ukuran tertentu, dengan tenda tertentu. Setelah berjalan harus tidak ada di trotoar. Karena PKL ini selain dari sisi ekonomi juga kami perhatikan, dalam hal ini perda ini dibuat dan perbub ini dibuat, tentunya banyak hal yang dipikirkan, termasuk juga ekonomi, termasuk juga pengembalian trotoar kepada fungsinya. Selama ini sudah Satpol PP melaksanakan Perda 4 2021 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ya. Untuk yang beri pertanyaan ini, bagaimana dengan pasar? Ya. Mau dimasukkan ke Perda 6 2021 tentang penataan pasar baru itu belum masuk. Ya. Karena kenapa? Karena di situ tidak jelas apakah itu pasar desa atau pasar yang dikelola oleh Pemkab. Karena di situ kalau saya mengartikan itu adalah pasar dadakan ya, dan ini kalau memang masuk ke tahap kami untuk melaksanakan penertiban berikutnya ya, penertiban. Jadi kami menggunakan Perda 3 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena di sana bukan PKL lagi, ada warung yang sudah permanen. Jadi banyak OPD yang memang harus memberikan masukan kepada kami ketika kami akan melaksanakan suatu penertiban ke lokasi yang menjadi laporan dari salah satu warga yang peduli dengan Kabupaten Pamekasan, khususnya di kawasan lingkaran area Lencor. Asmanis. Asmanis. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ainur. Ini untuk Ibu Helda ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari akun Bat Channel dan juga Insan Adim ini Ibu. Apa saja Ibu syarat agar PKL bisa masuk ke sentra PKL dan seberapa efektif adanya sentra PKL terhadap penjualan PKL dan penataan kota, Ibu. Jadi mungkin ada beberapa syarat yang bisa disampaikan Ibu agar PKL ini bisa masuk ke sentra PKL. Silakan Ibu Helda. Untuk penataan PKL yang sekarang terjadi, syarat teman-teman ini dapat memasuki sentra tentu pertama prioritasnya adalah teman-teman PKL yang direlokasi dari area Jalan Jogotole sampai ke arah timur. Jadi ketika teman-teman PKL ini direlokasi, mereka dapat menempati titik-titik yang diizinkan sesuai perda atau sentra PKL yang sudah disediakan. Membahas tentang sentra PKL, pembukaannya ini menggunakan sistem buka tutup dan dilaksanakan secara bertahap. Kami contohkan di kita ini ada beberapa sentra PKL, contoh sentra niaga, sentra buki, food koloni, dan XPJKA. Khusus relokasi yang sekarang diperintahkan memasuki area food koloni. Sementara untuk XPJKA dikhususkan untuk teman-teman PKL yang memang sudah berlokasi di XPJKA dan teman-teman PKL yang kemarin berjualan secara liar maksudnya di taman-taman sepanjang XPJKA. Sementara untuk wilayah Kremanceng yang memang diperkenankan, itu mereka teman-teman PKL masih stay di sana ya, sudah tidak melanggar. Nah jadi syaratnya cukup fotokopi KK dan KTP dan mereka real merupakan PKL yang relokasi hasil kegiatan relokasi dari area Lancor menuju area timur Aceh Manis. Sementara layanan pembukaan sentra PKL yang lain masih belum ada perintah lebih lanjut dari pimpinan. Jadi kalau kita bahas
beberapa area itu kan saya ulangi, ada area Buki, ada area Jalan Niaga. Nah ini semuanya dilakukan secara bertahap. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya tadi sempat menangkap seberapa efektif ketika para PKL ini direlokasi menuju sentra-sentra yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Saya mengulangi kata-kata saya yang sebelumnya bahwa ada perbedaan yang signifikan terkait dengan pendapatan mereka ketika teman-teman PKL ini berjualan di pinggir jalan yang mudah dijangkau oleh pembeli, dengan ketika teman-teman PKL ini direlokasi menuju sentra-sentra itu. Sementara sentra-sentranya masih belum disiapkan optimal, mohon maaf, untuk ditempati oleh teman-teman PKL. Jadi minimal kalaupun teman-teman ini mau dimasukkan ke sentra, ada pusat keramaian yang istilahnya dapat memancing publik datang ke situ. Yang jelas sekali lagi balik ke anggaran. Dan pembenahan ini sekali lagi wajib dilakukan secara komprehensif oleh tim, tidak bisa parsial. Jadi kalau kita perbaiki parkirnya, ini melibatkan Dinas Perhubungan. Kalau kita perbaikin tamannya, tentu tim DLH. Kalau kita ingin di situ ada keramaian, misalnya kegiatan-kegiatan siswa, tentu melibatkan Dinas Pendidikan dan sebagainya. Ya sekali lagi, hambatannya yang sekarang yang kami alami ini kaitannya dengan anggaran. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ibu Helda, dan mungkin ini penutup terakhir ya di edisi hari ini. Kita mulai dari Bapak Ainur. Pak Ainur, mungkin ada closing statement dan juga harapan untuk para PKL yang ada di Kabupaten Pamekasan, Pak. Jadi harapan kami ya selaku OPD yang namanya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan, yang mana tugasnya adalah Trantibum Limas dan penegakan perda, kami menghimbau pada PKL khususnya patuh dengan regulasi. Jadi berjualan di mana yang tempatnya sudah difasilitasi oleh Pemkab sesuai dengan Perbup 36 2025. Oke, baik. Terima kasih Pak Ainur. Kita bergeser ke Pak John. Ya. Terima kasih. Harapan kami selaku di bidang Trantibum Linmas, kita melaksanakan kegiatan penertiban ini tentunya mengharap kepada masyarakat juga harus patuh perda dan perbub, paham perda dan perbub, dan ya kita saling saling menghargai kerja kita dan usaha dari para PKL, kita saling menghargai sehingga kita bukan meminta untuk bermusuhan, tidak, tetapi jadi mitra PKL, jadi mitra kami. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Terakhir Ibu Helda, mungkin ada closing statement atau harapan Ibu? Harapan kami tentu untuk teman-teman PKL adalah tetap semangat, kemudian patuh regulasi, juga tidak putus komunikasi ya, untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang dijumpai di lapangan. Oke, baik. Terima kasih kedatangan Ibu Helda, Pak John, dan juga Pak Ainur. Ini sedikit memberikan sosialisasi ya, utamanya untuk penataan dan penertiban pedagang kaki lima PKL di perkotaan Pamekasan. Ini dalam rangka upaya untuk mendukung program 100 hari kerja Bupati Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Bu Helda, Pak John, dan juga Pak Ainur. Terima kasih juga untuk para kerabat Ralita yang sudah stay tune bersama kami di frekuensi 89.1 Ralita FM. Terima kasih juga untuk kerabat Ralita yang sudah memberikan beberapa pertanyaan di live streaming YouTube kita maupun di live streaming TikTok kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga untuk seluruh kerabat Ralita di siang hari ini. Nisa pamit undur diri, terima kasih bersamanya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.